Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada kita dengan peraturan dan hukum yang jelas, mengkhususkan untuk laki-laki suatu hal dan mengkhususkan untuk perempuan hal lain. Allah memerintahkan perempuan untuk menjaga dirinya atau kehormatannya, dan memerintahkan laki-laki untuk menjaga dirinya, serta menjauhkannya dari perbuatan zina dan menyegerakan pernikahan. Rasulullah SAW menegaskan dan memperingatkan dari perbuatan zina dengan peringatan yang keras. Maka tidak boleh bagi pemuda untuk berdekatan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Akan tetapi, apa yang akan terjadi jika seorang wanita bersalaman dengan laki-laki? Dan apakah hal itu diperbolehkan? Inilah yang akan kita ketahui dari video ini. Rasulullah SAW telah melarang laki-laki untuk menyentuh wanita non-mahram dan bersalaman dengannya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimahiyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sesungguhnya, andai kepala seorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Imam Manawi rahimahullah ta'ala berkata, keharaman ini hanya ketika bersentuhan dengan seorang teman tanpa syahwat. Lalu bagaimanakah jika lebih dari itu? Tentu lebih dari itu hukumnya. Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wallahi, ma masat yadu Rasulillahi yada imra'atan qattu fil mubay'ah, ma kana yubay'ahunna illa bil kalam." Demi Allah, tangan Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita dalam membaiat. Ketika membaiat, beliau membaiat dengan perkataan saja. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin illa imra'atan yamlikuha." Demi Allah, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita kecuali perempuan yang dia miliki. Imam Malik rahimahullah taala berkata, sesungguhnya seorang laki-laki tidak boleh menyentuh wajah dan telapak tangan perempuan non-mahram, maka tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menyentuh telapak tangan perempuan non-mahram tanpa penghalang. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhnya laki-laki dengan perempuan ketika salaman dapat membatalkan wudu walaupun tanpa syahwat. Abu Hanifah berpendapat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu walaupun dengan syahwat. Dan Imam Malik merinci hal tersebut. Jika menyentuhnya dengan syahwat, maka batal wudunya. Dan jika tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Kemudian untuk keluar dari khilaf atau perselisihan adalah dianjurkan untuk menjauhi bersentuhan sama sekali. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah yang akan terjadi pada tubuh wanita apabila bersentuhan dengan laki-laki ketika bersalaman? Ilmuwan ahli bedah menegaskan bahwa ketika seorang laki-laki berjabat tangan dengan wanita dan terjadi persentuhan di antara keduanya, maka sel yang berkaitan dengan sensasi syahwat akan berpindah ke wanita. Ditinjau dari yang besar lebih banyak dari laki-laki. Sensasi ini keluar otomatis pada perempuan dari pengaruh sentuhan dengan laki-laki. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, bahwa wanita adalah makhluk yang paling banyak. Mereka juga mudah terpengaruh oleh sentuhan, sehingga kehormatan mereka banyak yang terenggut. Dan ketika laki-laki dan perempuan non-mahram bersentuhan, mereka yaitu para perempuan dapat terpengaruh oleh wangi laki-laki, sehingga bertambah syahwat mereka, dan menjadikan keadaannya bertambah parah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangannya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lakum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Ya Allah, teguhkanlah kami dengan ucapan yang teguh pada kehidupan kami di dunia dan akhirat. Perbaikilah amal kami dan perbaikilah niat kami. Dan berikanlah akhir hayat yang baik bagi kami. Berikanlah rezeki berupa surga Firdaus yang paling tinggi tingkat surganya, tanpa hisab dan tanpa didahului siksaan. Dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Wallahu ta'ala a'lam, wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.